Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh selaku moderator sekaligus pembawa materi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan algoritma Naive Bayes dalam data mining. Adapun yang akan membawakan materi tersebut yaitu Muhammad Saleh, saya sendiri selaku pemateri pertama, kemudian Sri Ayu Lestari selaku pemateri kedua, dan Yahya selaku pemateri ketiga, Dinda Ilham Saputra selaku pemateri keempat, dan Devita Dewi Lestari Keswara selaku pemateri kelima. Pertama yaitu pengertian dari Naive Bayes yang akan saya bawakan sendiri. Adapun pengertian dari Naive Bayes yaitu Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau bisa dikatakan independen. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Naive Bayes itu sendiri, yang pertama yaitu kelebihan. Metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Kemudian metode ini mudah dibuat dan hasilnya bagus. Adapun kekurangannya yaitu asumsi independen antar atribut membuat akurasi berkurang, atau bisa dikatakan karena biasanya ada saling keterkaitan. Mungkin itu saja dari saya selaku pemateri pertama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan lanjutkan materi dari Muhammad Saleh, yaitu tahapan dari proses algoritma Naive Bayes, di mana tahapan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghitung jumlah kelas atau label. Yang kedua, menghitung jumlah kasus per kelas. Yang ketiga, kalikan semua variabel kelas. Yang keempat, bandingkan hasil per kelas. Klasifikasi Naive Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan kepada saudari Sri Ayu Lestari. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja tentang ini materi klasifikasi Naive Bayes, di mana teorema Bayes memiliki bentuk rumus sebagai berikut. PHX, probabilitas akhir bersyarat, conditional probability suatu hipotesis H terjadi jika diberikan bukti evidence X terjadi, sama dengan PXH. PXH, probabilitas sebuah bukti X akan mempengaruhi hipotesis H. Kemudian dikalikan PH. PH, probabilitas awal hipotesis H terjadi tanpa memandang bukti apapun. Kemudian kita bagikan ke PX. PX merupakan probabilitas awal bukti X terjadi tanpa memandang hipotesis bukti yang lain. Baik, kita akan melanjutkan ke contoh kasus. Contoh kasusnya itu klasifikasi kelayakan pinjaman pada koperasi karyawan menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Nah, di dalam kasus ini koperasi karyawan memfasilitasi jasa pinjaman uang ke para anggotanya. Namun kesulitannya dalam memproses pengajuan pinjaman tersebut masih menggunakan cara manual, sehingga dibutuhkan perhitungan Naive Bayes. Oke, atribut dalam dan parameter perhitungan dalam kasus ini, yaitu atributnya ada kategori pinjaman, jabatan, masa kerja, prior pinjaman, dan jumlah angsuran. Nah, parameternya bisa kita lihat sebagai berikut. Terus variabel. Variabelnya itu ada X1, X2, X3, X4, dan yang terakhir X5. Oke, saya serahkan ke saudara saya akan melanjutkan materi keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri keempat akan mempresentasikan perhitungan Naive Bayes. Baik, kita bisa lihat bersama di slide ada dua tabel, yaitu tabel data training dan tabel data pengajuan yang belum terklasifikasi. Baik, dalam perhitungan Naive Bayes, dalam kasus ini diambil 11 data sebagai data training dan satu data testing. Data training yang digunakan adalah pengajuan pinjaman yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Dalam implementasi ini digunakan 7 data pengajuan pinjaman yang disetujui dan 3 data pengajuan pinjaman yang direvisi.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pemateri keempat akan memberikan selanjutnya kepada saudari saya, Devita Dwi Lestari Keswara, untuk melanjutkan presentasi ini. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mencari nilai probabilitas atribut pada setiap kelas dari data training untuk mencari kelas dari data testing tadi. Rumus yang kita gunakan di sini yaitu PHX sama dengan PXH dikali PH dibagi dengan PX. Kita mulai dari kategori kelas disetujui. Kita masukkan rumusnya P kategori pinjaman sama dengan biaya pengobatan Y. Y di sini merupakan variabel dari kelas yang belum diketahui. Sama dengan disetujui sama dengan 1/7 didapatkan hasil 0,14. 1/7 ini didapatkan dari lihat dari tabel kategori pinjaman, biaya pengobatannya yang disetujui ada berapa. Di sini cuma hanya ada 1, kemudian jumlah kelas yang disetujui ada 7, jadi didapatkanlah 1/7. Begitupun selanjutnya, dan kita lanjut di kelas revisi. Rumusnya P kategori pinjaman sama dengan biaya pengobatan Y direvisi sama dengan 2/4 dapatkan hasil 0,5. Kemudian didapatkanlah jumlah probabilitas pada tiap kelas, di mana maka P dalam kurung Y sama dengan disetujui. Hasil dari atribut tadi kita kalikan semua, maka didapatkanlah hasil 0,00333. Untuk direvisi didapatkanlah hasil 0,03125. Kesimpulan dari perhitungan ini, karena PX direvisi lebih besar daripada PX disetujui, maka klasifikasi untuk data X adalah direvisi.